Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu walaupun dalam situasi belajar online, karena kondisinya memang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ibu harap anak ibu sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan kita selalu diberi kekuatan, terutama pada kondisi saat sekarang ini negara kita maupun negara-negara lain yang terkena wabah pandemi COVID-19 yang dapat membahayakan kita semua. Maka kita harus tetap berada di rumah untuk memutus penularan COVID-19 ini. Ibu harap walaupun dalam keadaan pembelajaran online, anak ibu semuanya masih tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Kita juga dapat mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif seperti membaca buku, melihat pelajaran internet, dan membaca artikel yang bermanfaat lainnya. Baiklah, kita masuk pada materi kita. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu anak ibu semua harus mampu mengidentifikasikan faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan menerapkan cara berpikir kritis, kreatif, serta mengembangkan rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab. Cakupan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Tentunya di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas sebagai penilaian dari kegiatan anak ibu semua selama pembelajaran online. Nah, apa saja faktor-faktornya? Tentunya anak ibu semua sudah paham mengenai pengertian bentuk perubahan sosial budaya yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setiap masyarakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kecepatan perubahan sosial budaya ini tergantung dari masyarakat menerima atau menolaknya. Jadi, Ibu akan mengulas sekilas mengenai perubahan sosial budaya. Anak-anak ibu semua dapat melihat perbedaan rumah yang ada di belakang ibu. Nah, satu yang merupakan rumah gadang dan yang satu lagi rumah minimalis. Tentunya dari rumah tersebut anak-anak ibu dapat mengemukakan apa itu pengertian perubahan sosial budaya. Bahwasanya perubahan tersebut dapat bersifat tradisional menjadi modern atau modernisasi. Perubahan itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti bentuk arsitektur bangunan, peralatan, teknologi, hingga cara berpikir manusia. Perubahan ini tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat, baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif, perubahan yang besar ataupun yang kecil, perubahan yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Kondisi tersebut dikarenakan sifat manusia yang selalu berubah-ubah atau dinamis. Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya loh Nanda, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya tersebut. Jadi,
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor penyebab dari perubahan sosial budaya, yaitu faktor penyebab dari perubahan sosial budaya ini ada 7. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan baru, dan yang ketiga konflik, serta yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi, dan yang kelima perubahan lingkungan alam, serta peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi ada 7 faktor penyebab dari perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, contohnya saja Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi. Nah, mengapa demikian? Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan serta perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Apabila suatu daerah dimulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Lalu, mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Nah, jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Nah, pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan meningkat, maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu penemuan baru. Nah, pastinya anak-anak ibu semua mempunyai handphone yang canggih. Nah, kecanggihan handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, apa yang melatar belakangi pembaruan handphone? Nah, awalnya handphone tidak ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian, karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan, kamera, radio, internet, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan, maka masyarakat terus-menerus menggali hal-hal baru yang dapat memuaskan mereka. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan baru diciptakannya atau memperbaharui penemuan tersebut. Nah, suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu seperti di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, ataupun pola pikir tindakan manusia. Nah, sampai di sini kita masuk kepada yang ketiga, yaitu konflik. Nah, pastinya anak-anak ibu semua pernah bertengkar dengan teman atau saudaranya. Nah, mengapa kalian bertengkar? Tentunya bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang lain pasti pernah kalian alami. Kondisi inilah yang dikategorikan dalam konflik. Negara Indonesia dikaruniai berbagai keanekaragaman, baik dari agama, suku, ras, dan keanekaragaman tersebut memperkaya multikulturalisme bangsa. Namun, di sisi lain, keanekaragaman juga membawa proses sosial negatif yang disebut dengan konflik. Sebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik dari perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, antar individu maupun antar kelompok. Nah, konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Contohnya saja gerakan Aceh Merdeka. Tentunya anak ibu semua mengetahui apa itu gerakan Aceh Merdeka, yaitu sebuah gerakan atau keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Nah, di Aceh berbagai macam pembangunan terus berlangsung, dari pembangunan ekonomi, dan juga Aceh juga menjadi perhatian lebih, sehingga mereka sudah tidak merasa diabaikan lagi. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu perubahan lingkungan alam. Nah, perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Kita ketahui bahwasanya lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat manusia. Lingkungan alam diantaranya ada daratan, perairan, maupun udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak ibu bisa mengambil contoh lainnya seperti tsunami Aceh pada tahun 2004. Di sana hampir semua masyarakat kehilangan pekerjaan. Nah, lingkungan alam sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar.
mereka dipindahkan ke lingkungan alam yang datarannya rendah. Sedangkan pemindahan tersebut membuat mereka harus mengubah mata pencarian mereka yang semulanya bisa jadi nelayan, bisa berubah menjadi petani. Nah, itulah perubahan sosial budaya dari lingkungan alam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peperangan. Nah, terjadinya peperangan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada perilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Nah, mengapa demikian? Perang akan membawa perubahan besar ataupun kecil dalam warga masyarakat yang sudah terlibat perang, terutama pada masyarakat yang kalah perang. Nah, bangsa yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Contohnya di sini ketika Jepang menduduki Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Dijatuhkannya bom atom oleh tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, 8 hari setelah bom atom menghancurkan Nagasaki, rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom di Jepang memberikan hikmah lepasnya belenggu kekejaman Jepang di Indonesia. Nah, kita masuk kepada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Nah, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Nah, masuknya budaya barat Indonesia tentunya mempengaruhi perilaku masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial, seperti adanya hari-hari Valentine atau Halloween yang dulu tidak kita kenali di Indonesia. Nah, kini menjadi sebuah budaya baru di Indonesia dan diapresiasi oleh pemuda, bahkan anak-anak. Walaupun tidak semua yang melakukannya, tetapi sebagian dari masyarakat lebih tertarik terhadap budaya barat daripada budaya asli Indonesia. Nah, yang terakhir kita masuk kepada pemberontakan atau revolusi. Nah, pemberontakan yang terjadi atau revolusi yang terjadi di Indonesia, diantaranya ada perubahan pada aspek pola pikir, perilaku, dan juga peralatan. Nah, setelah revolusi, pola pikir berubah menjadi lebih terbuka, sehingga ada adaptasi terhadap informasi-informasi baru yang dapat berjalan. Contohnya saja di sini perubahan pada pola pikir masyarakat. Jika dahulu lebih didominasi oleh pola pikir yang cenderung magis, namun sekarang telah berubah menjadi pola pikir yang lebih rasional dan logis. Selanjutnya, pada penggunaan alat-alat modern dalam kehidupan. Jika sebelum revolusi banyak digunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, sabit, namun setelah saat sekarang ini masyarakat cenderung menggunakan teknologi mesin. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari Ibu. Ibu harap Anda Ibu semua bisa memahami 7 faktor penyebab dari perubahan sosial budaya, di mana faktor penyebab perubahan sosial budaya tadi ada 7 bagian. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan yang kedua, penemuan baru, yang ketiga, konflik, yang keempat, peperangan, dan yang kelima, terjadinya pemberontakan atau revolusi, yang keenam, perubahan lingkungan alam, serta yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ibu harap Anda Ibu semua bisa memahami materi-materi kita walaupun dalam pembelajaran online. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas melalui via WA pada ketua kelas. Ibu harap Anda Ibu bisa mengerjakan dan mengirimnya kepada Ibu sebagai bentuk penilaian dari pembelajaran online kita kali ini. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.